البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsus tsani wal ishrun ba'dal alf 1022. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah Abu Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji As-Sulami radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu arada ayyaghzu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berperang. Faqal, maka beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai masyarakat, wahai jamaah muhajirin dan ansar. Ma'syar itu adalah jamaatun laha sya'nun wahid, yaitu suatu kumpulan yang memiliki karakter yang sama. Jelas mereka adalah kaum mukminin, mereka adalah para penolong Nabi. Karakternya sama, para sahabat. Inna min ikhwanikum qauman, sesungguhnya ada sekelompok orang dari saudara-saudara kalian. Qauman sebagai isim inna muakhar yang sifatnya sebagai berikut. Laisa lahum mal, mereka tidak memiliki harta benda. Wala ashirah, mereka tidak memiliki keluarga. Fal yadumma ahadukum ilaihi rajulain wassalasah, maka hendaknya salah seorang dari kalian menggabungkan kepada dirinya 2 atau 3 orang, yaitu dari orang-orang yang seperti itu, yang tidak punya harta, tidak punya keluarga, untuk membantunya dalam berjihad, yaitu ta'awun, menggabungkan ibadah jihad sekaligus ibadah ta'awun dengan yang lainnya. Telah sahih dari hadis-hadis yang ada dan disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam, kalau tak salah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bahwasanya orang yang menolong orang yang berjihad, maka dia dihukumi berjihad. Maka boleh jadi sekali berangkat orang menggabungkan 2 pahala jihad, jihad dengan dirinya sendiri dan jihad karena membantu orang lain berjihad. Dan ini masuk dalam bab syafaat. Nabi tidak minta-minta untuk dirinya sendiri, tapi menasihatkan satu sama lain, saling membantu, saling menolong, dan semacam itu. Kalaupun Nabi mengumpulkan harta, itu tidak masalah, beliau waliul amr. Sementara para sahabat juga yang waliul amr mungkin melakukan itu, yang bukan waliul amr tidak dinukilkan. Mereka suka mengumpulkan harta untuk ke orang lain. Tapi sekedar syafaat, nanti sila masing-masing mengurusi sendiri sedekah ke siapa. Bukan sahabat itu yang bukan waliul amr yang mengkoordinir harta, dan itu membuka fitnah besar. Kalau sahabat kita masih percaya, tapi yang bukan sahabat, korupsi sudah terlalu banyak buktinya, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai. Bahkan yang level dipanggil ulama Timur Tengah, banyak yang jatuh. Karena sudah di depan mata boleh tersihir dengan harta dunia itu, sehingga korupsi. Sampai orang kadang heran, sudah selevel dia pun korupsi, dan seterusnya. Itu dibongkar di malzamah-malzamah. Makanya memang sejak awal yang bukan waliul amr tidak disyariatkan melakukan pengumpulan harta macam itu, tapi sekedar syafaat. Jangan malah menyibukkan diri jadi jabi. Kalau diperintah oleh waliul amr boleh, sebagaimana Nabi memerintahkan beberapa sahabat seperti Umar, seperti Ibnu Al-Lutbiyah untuk mengumpulkan harta. Ini tugas dari waliul amr. Maka tidak layak untuk orang-orang jamiat mengkiaskan Nabi juga mengumpulkan harta. Ya, Nabi waliul amr, sementara sahabat-sahabat yang lain tidak melakukan seperti itu, dan fitnahnya besar. Sekarang ini Nabi mencontohkan, yaitu syafaat. Tidak beliau yang kemudian mengumpulkan orang-orang itu untuk dikoordinir hartanya atau apanya. Masing-masing sila cari sendiri siapa yang layak dibantu olehnya, dan seterusnya. Kemudian fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatun ka uqbah, yakni
ahadihim, maka tidak ada salah seorang dari kami, yaitu tidak ada seorang pun dari kami yang memiliki kendaraan yang memikulnya kecuali bagaikan memikul diri sendiri, yaitu bagaikan memikul saudara sendiri. Ini adalah termasuk kesempurnaan persaudaraan di dalam Islam. Sebagaimana kita membawa adik kita atau abang kita misalkan di dalam safar atau di dalam jihad itu sendiri, seperti itu yang dipraktekkan oleh para sahabat, seakan-akan ini adalah saudara dekatnya. Baik, tak mungkin akan membiarkan saudara dekatnya itu berjalan kaki sementara dirinya mampu untuk membawa saudaranya itu di atas kendaraannya. Nah, ini ada yang membawa satu atau membawa dua atau membawa tiga. Dilihat kekuatan ontanya. Atau seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan Ali bin Abi Thalib dan satu sahabat yang lain lagi. Ana lupa ya sahabat yang ketiga siapa itu, gantian. Satu onta dinaiki dua orang ya, yang lain menuntun, nanti bergantian lagi. Sehingga onta tidak sampai mengangkut tiga orang tapi dua orang. Yang satu menuntun di bawah bergantian. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk atau dari Madinah ke Usfan atau terkadang dari Madinah ke mana, lihat perjalanannya itu. Memang perjalanan berhari-hari ya. Thayyib, yakni ahadihim. Thayyib. Walaupun bagusnya sih yakni ahadahum ya, karena apa? Setelah yakni ya maf'ul bih. Ahadahum. Setelah itu fa dhamantu ilayya isnaini aw salasah, maka saya, yaitu Jabir, menggabungkan kepada saya rombongan dua orang atau tiga orang, ya saling membantu. Wa mali illa uqbatun ka uqbati ahadihim, tidaklah saya memiliki kecuali uqbah. Uqbah sendiri adalah bagaikan apa? Semacam punuk atau ya bagian badan sendiri. Min hamli, dari beban saya, seperti membawa saudara yang memang harus saya bawa. Rawahu Abu Dawud, disebutkan dalam catatan kaki sahih, disahihkan oleh Al-Albani dan disahihkan oleh Syekh Muqbil. Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil mensahihkan. Berarti diambil faedah dari hadis ini adalah ta'awun, dan iya, ta'awun sama ya dengan i'anah. Ya, ta'awun yaitu saling membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan. Apalagi ini satu rombongan dengan tujuan yang sama. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir. Orang kafir pun tidak semua egois. Ada juga yang saling membantu, tapi sebagiannya tidak peduli, terutama pasukan Tartar atau yang lainnya. Yang mati-mati biarkan aja. Tapi kita berperangnya adalah bukan semata-mata pekerjaan, tapi memang lillahi ta'ala. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Makanya saling membantu, saling menolong, saling melindungi, dan seterusnya. Baik. Diambil faedah dari hadis ini, yaitu at-tanasuh fis safar, yaitu saling memberikan nasihat di dalam safar. Dan juga diambil faedah dari hadis ini bahwasanya seorang wali atau seorang imam atau amirus safar atau amirul jaish, dia wajib untuk memberikan nasihat-nasihat, bimbingan, pengarahan kepada rombongan demi kemaslahatan mereka semua. Karena seorang amir, seorang ra'i, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Maka hendaknya dia mencurahkan kerja kerasnya untuk kemaslahatan mereka. Termasuk apa? Melihat apa yang masih diperlukan, melihat apa yang masih kurang di dalam rombongan itu, dan seterusnya. Tidak hanya membiarkan mereka, terserah kalian, bukan demikian. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya, dan juga apa? Dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu cepatnya penyambutan para sahabat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Mereka cepat, laju di dalam menjalankan syariat, di dalam menjalankan bimbingan. Dan ini kita lewati di hadis-hadis di dalam Riyadhus Shalihin ini. Betapa bergegasnya para sahabat untuk menegakkan sunnah yang
ditampilkan oleh Nabi, baik itu sunnah qauliyah atau fi'liyah dan yang semacam itu, bahkan sunnah hamiyah. Tatkala Nabi bercita-cita demikian, maka mereka pun mengamalkan itu. Juga sunnah wasfiyah, tatkala Nabi memiliki sifat seperti ini atau karakter begini, maka mereka juga berusaha untuk mengikuti karakter tadi. Ini menunjukkan betapa jernihnya dan tajamnya pemikiran para sahabat, tahu jalan keberuntungan dan keselamatan serta kejayaan ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memakai ra'yu ketika berhadapan dengan sunnah Nabi, yaitu tidak melawan sunnah Nabi dengan ra'yu, tetapi mendengar dan taat. Tidak seperti Bani Israel, setiap kali diberi nasihat oleh Nabi Musa, selalu ada aja bantahan-bantahan. Baik. Kita masuk ke hadis yang baru, al-haditsus salis wal ishrun ba'dal alf, 1023, wa anhu radhiyallahu anhu. Hadis Jabir, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering tertinggal di dalam perjalanan. Maksudnya adalah selalu kalau dalam perjalanan beliau di belakang. Dengan apa? Tujuan untuk melihat siapa yang keletihan atau kendaraannya tidak mampu berjalan lagi, perlu dibantu, atau ada yang terluka, atau barang-barang yang tercecer. Jadi ini demi kemaslahatan rombongan. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dan tanggung jawab beliau, rasa tanggung jawab. Tidak asal paling depan kemudian pergi meninggalkan mereka dengan kelajuan yang luar biasa. Kita tahu Rasulullah kalau naik onta beliau uswa itu la tusba, ontanya tak pernah dilampaui, tak pernah dikejar oleh onta-onta lain. Ontanya memang hebat sekali. Tapi tetap saja Rasulullah memilih di belakang untuk memperhatikan keadaan para sahabat, terutama yang itu tadi luka atau lemah atau sudah tua dan seterusnya, untuk melihat siapa yang tercecer, tertinggal dan semacam itu. Hanya saja memang pernah juga onta beliau dilampaui setelah sekian tahun, tak pernah kalah. Tahu-tahu ada orang Badui datang kemudian mengadakan pertandingan dan onta Rasulullah kalah, tak masalah, tak ada yang kekal di dunia ini. Tapi menunjukkan onta Rasulullah memang hebat, tapi tetap saja Rasulullah memilih di belakang, bukan asal meninggalkan para sahabat yang lain untuk kemaslahatan mereka. Qal fa yusji ad-dhaif, yaitu menggiring. Yusji yaitu menggiring, istilahnya apa? Menggiring ya, mungkin apa istilahnya ya? Mengiringi dan mendorong pelan-pelan orang yang lemah itu, memberikan semangat, atau mungkin seperti yang beliau lakukan terhadap ontanya Jabir, dipukul pakai tongkat sehingga ontanya sembuh dan kuat, mampu melampaui onta-onta yang lain. Padahal Jabir semula tertinggal di belakang sampai dijumpai Rasulullah yang memang jelas lebih belakang lagi. Ketika ontanya sembuh dan diberkahi, dia mampu melewati onta banyak sekali. Padahal rombongan perang Tabuk itu 30.000. Beliau mampu melewati hampir semua rombongan sampai orang heran. Itu ontamu kemarin? Oh iya betul. Ya diberkahi oleh Allah melalui doa Nabi tadi. Nah itu diantara yang Nabi lakukan, melihat siapa yang perlu ditolong dan dibantu dari rombongan yang tertinggal itu. Wa yurtifu wa yad'ulah. Nah, di antara yang Nabi lakukan adalah beliau memboncengkan. Ada yang tak punya unta kan, harus jalan. Jangan-jangan sudah letih atau terluka atau apa, sudah tak kuat. Nah, Nabi memboncengkan orang yang tertinggal itu dan mendoakan kebaikan untuknya. Ini menunjukkan betapa sempurnanya pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh Nabi terhadap umatnya. Jelas beliau lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Seperti dalam hadis Umaymah bintu Ruqayyah, setelah melihat apa aja yang Nabi lakukan dan Nabi ucapkan, Umaymah mengatakan betul-betul Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami daripada diri kami sendiri, daripada kasih sayang kami pada diri kami sendiri. Dan dari hadis ini diambil faedah, yaitu disunahkan, tidak sampai wajib, tapi disunahkan seorang amirus safar, itu kalau safarnya banyak orang, rombongan, apa istilahnya ya, ada konvoi,
Nah, amirnya itu di belakang untuk melihat siapa yang perlu dibantu. Jangan-jangan kita sudah laju ke depan, ada yang tertinggal di belakang karena tayar pancit lah, atau mungkin minyak habis lah, atau apa. Terutama di masa lampau tak ada handphone, tak boleh saling kontak, saling memanggil. Kalau sekarang mungkin boleh saling memanggil, tapi pemimpin sudah jauh di depan, susah kalau harus berpusing, berputar. Maka memang pemimpin disunahkan dia di belakang, di dalam konvoi rombongan macam itu. Dan juga dari hadis ini ada dalil, yaitu jawazul irdaf, yaitu bolehnya memboncengkan orang ke kendaraan. Tapi Imam Nawawi mengatakan bisyarti, yaitu apa? Taqati ad-dabbah, dengan syarat hewannya memang mampu. Kalau tak mampu ya lihat bagaimana caranya. Mungkin apa seperti yang Nabi lakukan dengan Ali bin Abi Thalib, bergantian. Dah, saya berjalan, engkau yang naik. Nanti setelah beberapa kilometer bergantian, saya yang jalan, saya yang naik, engkau yang jalan. Pilihan cuma dua, kalau dua orang. Tak mungkin nanti ontanya bilang gantian saya juga lah. Kasihan orangnya. Onta. Minta dukung susah. Baik. Dan juga apa? Disunahkan untuk mendoakan orang-orang yang memerlukan doa. Baik. Ini bagian dari syafaat, yaitu syafaat kehadapan Allah, kehadirat Allah Ta'ala istilahnya ya, yaitu mendoakan orang yang memerlukan doa. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Disebutkan di sini kesimpulannya hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani.